Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Snafauzia dengan NPM 22106310501010 dari kelas 6B. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian-pembuktian dan soal dari teori peluang. Adapun untuk pembuktian pertama, yaitu untuk proporsi satu titik pembuktian pertama sifat pada sigma aljabar proporsi 1.1.10, misalkan A cantik adalah sigma aljabar yang merupakan subset dari omega. A cantik komplement dari P peluang dari omega, maka berlaku di sini 4 sifat. Nah, di sini kita akan membuktikan sifat pertama, yaitu omega elemen A cantik. Nah, kita misalkan A cantik adalah sigma aljabar yang merupakan subset dari omega, dan kita ingin membuktikan sifat pertama. Nah, untuk yang pertama, dari definisi sigma aljabar, kita tahu bahwa himpunan kosong ini uh, uh, ada adalah anggota dari A, A cantik. Nah, karena A cantik itu adalah sigma aljabar, maka himpunan kosong uh, itu termasuk A cantik. Nah, ini merupakan salah satu syarat dasar dari sigma aljabar. Untuk yang kedua, karena A cantik itu tertutup terhadap komplement, uh, himpunan kosong komplement itu sama dengan omega. Jadi si omega ini adalah anggota dari A cantik. Dalam sigma aljabar juga berlaku tertutup terhadap komplement. Artinya jika sebuah himpunan A, A anggota A cantik, maka komplementnya A, A komplement anggota himpunan A cantik juga. Nah, untuk yang ketiga, himpunan kosong, karena himpunan kosong anggota himpunan A cantik, maka komplementnya yaitu eh, himpunan kosong komplement sama dengan omega. Nah, maka sifat pertama ini terbukti. Nah, adapun untuk pembuktian sifat yang kedua, yaitu jika A1, A2, seterusnya AN adalah himpunan-himpunan dalam A cantik, maka gabungannya untuk operasi gabungan N, eh, AJ-nya di mana J-nya ini sama dengan 1 sampai dengan N, dia berada di A cantik. Nah, untuk pembuktian pertama, ambil sebarang eh, himpunan A1, A2, dan seterusnya sampai AN, anggota himpunan A cantik. Karena kita menggunakan definisi sigma aljabar, maka dari definisi sifat ketiga juga akan berlaku untuk jumlah himpunan tahingga. Nah, yang kedua, karena gabungan tahingga ini diperbolehkan dari definisi sigma aljabar sebelumnya, uh, maka untuk operasi gabungan uh, N, AJ-nya ini di mana J-nya sama dengan 1 sampai dengan N, ini adalah anggota dari A cantik. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga misalkan kita ambil beberapa A1, A2, dan seterusnya sampai AN, dan kita tambahkan beberapa himpunan kosong sebagai pelengkap tahingga. Misalnya, eh, untuk operasi gabungan tahingga, AJ-nya ini, di mana J-nya sama dengan 1 sama dengan
A1, gabungan A2, gabungan sampai seterusnya, sampai gabungan AN, kemudian gabungan himpunan kosong, gabungan, dan seterusnya. Karena himpunan kosong ini termasuk anggota himpunan acantik, maka seluruh gabungan ini tetap. Maka terbukti bahwa gabungan hingga dari anggota-anggota A juga merupakan elemen dari A. Adapun selanjutnya adalah contoh soal teori peluang nomor 1, yaitu pada pelemparan dua dadu, berapakah peluang dadu kedua menunjukkan angka lebih besar dari dadu pertama jika jumlah kedua dadu adalah 9? Nah, jawabannya pertama kita cari semua pasangan yang jumlahnya 9, yaitu ada 3 dan 6, kemudian ada 4 dan 5, ada 5 dan 4, kemudian ada 6 sama 3. Nah, totalnya ada 4 pasangan. Kemudian, hitung yang memenuhi syarat yang diminta. Tadi syarat yang diminta adalah dadu kedua lebih besar dari dadu pertama. Nah, adapun dari 4 pasangan ini, yang dadu keduanya lebih besar ada 2 pasangan, yaitu 3 dan 6, satu lagi 4 dan 5. Kemudian kita hitung peluangnya, jumlah pasangan yang memenuhi. Untuk peluangnya sama dengan jumlah pasangan yang mungkin dibagi jumlah total yang mungkin, sama dengan tadi jumlah pasangannya itu 2, kemudian dibagi 4. Jadi sama dengan 1/2. Jadi jumlah total pasangan yang mungkin adalah 1/2. Lanjut kita ke nomor 2, yaitu jika diketahui peluang dari C sama dengan 0,6, kemudian peluang dari D ini sama dengan 0,3, kemudian peluang dari C irisan D ini sama dengan 0,15. Berapakah nilai peluang dari C diberikan bahwa D telah terjadi? Untuk jawabannya, kita karena soal ini termasuk peluang bersyarat, kita masukkan rumus peluang bersyarat. Adapun rumusnya, peluang dari C diberikan bahwa D telah terjadi sama dengan peluang dari C irisan D dibagi peluang dari D. Peluang C terjadi dengan syarat bahwa D-nya ini sudah terjadi. Kemudian peluang dari C diberikan bahwa D telah terjadi sama dengan peluang dari C irisan D dibagi peluang dari D sama dengan tadi peluang dari C irisan D-nya ini 0,15, kemudian dibagi 0,3 sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah 0,5. Lanjut ke nomor 3. Ini merupakan soal distribusi eksponensial. Diketahui waktu respon server terhadap permintaan pengguna berdistribusi eksponensial. Jika rata-rata waktu respon adalah 2 detik, maka berapakah varian dari waktu respon tersebut? Nah, di sini karena soal ini merupakan distribusi eksponensial, di mana distribusi ini hanya punya satu parameter, yaitu uh, uh, lambda atau laju kejadian, tetapi sering dinyatakan lewat rata-rata atau mean, yaitu meannya sama dengan 1/lambda, kemudian lambda sama dengan 1/mean. Untuk rumus variansi distribusi eksponensial, yaitu variansi sama dengan 1/lambda kuadrat. Karena tadi di soal itu rata-ratanya itu 2 detik, maka lambda sama dengan 1/2, kemudian variansi sama dengan 1/1/2 kuadrat, sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan jadi jawabannya adalah 4. Kemudian nomor 4,
Ini termasuk soal dari probabilitas gabungan. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi satu kali bersamaan. Tentukan peluang untuk memperoleh angka pada mata uang dan bilangan genap pada dadu. Untuk menjawabnya, kita masukkan rumus probabilitas gabungan, yaitu peluang dari A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dengan A-nya ini angka pada mata uang. Peluang dari A itu tadi sama dengan 1/2, kemudian B-nya ini genap pada dadu. Genap pada dadu yaitu 2, 4, kemudian 6. Nah, peluang dari B ini adalah sama dengan 3/6. Atau bisa disederhanakan jadi 1/2. Nah, untuk peluang dari angka dan genap ini sama dengan tadi 1/2 dikali 1/2. Jadi sama dengan 1/4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Untuk nomor 5, dalam sebuah permainan virtual, lomba batu, karakter pemain harus melompati 12 celah jurang menggunakan batu loncatan yang tersusun acak. Setiap celah memiliki 2 batu loncatan, satu stabil dan satu licin, yang membuat pemain jatuh. Posisi batu stabil selalu dipilih secara acak, kiri atau kanan. Berapa peluang pemain jatuh tepat pada lompatan ke-6? Nah, untuk menjawabnya, kita masukkan kita masukkan diketahuinya dulu. Untuk total celah tadi 12, berarti harus melompat 12 kali. Kemudian peluang memilih batu yang stabil ini 0,5. Kemudian peluang jatuhnya ini 0,5. Agar jatuh tepat di lompatan ke-6, maka pemain harus selamat 5 kali pertama. Atau bisa dimisalkan 0,5 pangkat 5. Kemudian jatuh di lompatan ke-6. Atau bisa dimisalkan 0,5. Nah, kita menggunakan rumus Bernoulli. eh, eh, Peluang jatuh di lompatan ke-6 sama dengan 0,5 pangkat 5 dikali 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 6. Jadi peluangnya sama dengan 1/64 atau sama dengan 0,015625. Jadi peluang pemain jatuh eh, tepat lompatan ke-6 adalah 0,015625. Lanjut untuk nomor ke-6, dalam sebuah kuis cepat, seorang peserta harus menjawab 8 pertanyaan pilihan ganda dengan 2 pilihan A atau B untuk setiap soal. Jika peserta menjawab semua pertanyaan dengan asal tebak, berapa peluang peserta tersebut menjawab tepat 5 soal? Nah, untuk menjawabnya kita masukkan diketahuinya dulu, jumlah soalnya atau N itu sama dengan 8, kemudian peluang menebak benarnya ini atau P ini sama dengan 0,5, kemudian peluang menebak salahnya ini atau Q-nya ini 0,5, dan banyak jawaban benar yang diminta atau K-nya itu sama dengan 5. Nah, kita menggunakan rumus binomial, yaitu peluang X sama dengan K sama dengan kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Sama dengan kemudian kita masukkan K-nya itu 5. Jadi PX sama dengan 5 sama dengan kombinasi 5 dari 8 kemudian dikali 0, kemudian kita masukkan P-nya ini 0,5 pangkat 5 kemudian dikali 0,5 pangkat 3. Kemudian kita hitung bagian-bagian bagian-bagiannya. Adapun kombinasi 5 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 kurang 5 faktorial sama dengan
8 faktorial ini sudah dihitung adalah 40.320 dibagi 120 dikali 6 sama dengan 40.320 dibagi 720 sama dengan 56. Nah, kemudian 0,5 pangkat 5 ini sama dengan 0,03125. 25. Nol satu dua lima sama dengan, nah kita lanjutkan ya, maaf. Sama dengan 56 dikali 0,00390625 sama dengan, jadi hasilnya 0,21875. Jadi peluang peserta menjawab tepat 5 dari 8 soal ini dengan menebak adalah 0,21675. Sekarang kita masuk nomor 7. Sebuah bengkel sepeda motor memiliki 15 alat servis otomatis. Probabilitas bahwa satu alat ini mengalami kerusakan dalam satu minggu adalah 0,04. Hitunglah peluang bahwa dalam satu minggu terdapat dua alat yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Untuk jawabannya diketahui N-nya tadi sama dengan 15, yaitu jumlah alatnya. Kemudian P-nya ini 0,04. Ini termasuk probabilitas kerusakan alat per minggu. Kemudian X-nya ini sama dengan 2, jumlah alat yang rusak. Dan ekuivalennya 2,71828. Kita pertama hitung rata-ratanya. Rata-rata sama dengan N kali P sama dengan 15 dikali 0,04 sama dengan 0,6. Kemudian kita gunakan rumus distribusi Poisson. Untuk P-nya itu PX sama dengan rata-rata di pangkat X kali E pangkat min rata-rata dibagi X eh, X faktorial. Px sama dengan 2 sama dengan tadi rata-ratanya ini 0,6, pangkat 2 dikali E-nya pangkat min 0,6 dibagi 2 faktorial. Kemudian kita hitung komponennya. Untuk 0,6 pangkat 2 ini kan sama dengan 0,36. Kemudian untuk E pangkat min 0,6, ekuivalennya adalah 0,5488. Kemudian untuk 2 faktorial sama dengan 2. Untuk Px sama dengan 2 sama dengan 0,36 dikali 0,5488 dibagi 2 sama dengan 0,197568 dibagi 2. Jadi hasilnya 0,0988. Jadi peluang bahwa 2 dari 15 alat servis rusak dalam satu minggu adalah 0,0988. Lanjut ke nomor 8, seorang siswa mencoba mengerjakan soal matematika sulit tanpa bantuan.
peluang dia menjawab benar dalam satu percobaan adalah 25% dikali atau 0,25. Dia terus mencoba hingga berhasil menjawab benar untuk pertama kalinya. Berapakah peluang siswa tersebut berhasil menjawab benar pada percobaan kelima? Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus distribusi geometrik. Untuk rumusnya ini, peluang X sama dengan K sama dengan 1 min P pangkat K min 1 dikali P. Diketahuinya P-nya sama dengan 0,25. Ini merupakan peluang sukses menjawab benar. Kemudian K-nya ini sama dengan 5, ini merupakan sukses pertama pada percobaan kelima. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Px sama dengan 5, peluang X sama dengan 5 sama dengan 1 min 0,25 pangkat 5 min 1 dikali 0,25 sama dengan 0,75 pangkat 4 dikali 0,25 sama dengan 0,3161. Nah, adapun 0,25 ini sama dengan 0,0791. Ya, jadi untuk peluang siswa berhasil menjawab benar tepat pada percobaan kelima ini adalah 0,0791. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu sebuah alat laboratorium memiliki umur pemakaian sebelum mengalami kegagalan yang mengikuti distribusi gamma dengan parameternya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 2. Jika X menyatakan waktu umur alat tersebut dalam satuan bulan, maka berapakah variansi dari X? Untuk jawabannya diketahui alfanya ini sama dengan 5. Untuk parameternya ini sama dengan 5 dan betanya sama dengan 2. Kita menggunakan rumus variansi distribusi gamma, yaitu variansi sama dengan alfa dikali beta parameter dikali beta ke kuadrat variansi. Kita masukkan variansi sama dengan tadi beta parameternya adalah 5 kali beta pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi untuk variansi dari distribusi waktu, umur alat ini adalah 20. Kita lanjut ke nomor 10. Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi uniform pada interval 2,10, tentukan yang A-nya nilai harapan atau mean dari X, kemudian yang B-nya variansi dari X. Untuk menjawabnya diketahui A-nya ini sama dengan 2. Kemudian B-nya ini sama dengan 10. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya rata-rata sama dengan 1/2 dikali A plus B sama dengan 1/2 dikali 2 plus 10 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk sigma kuadratnya sama dengan 1/12 dikali B dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 1/12 dikali 10 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 1/12 kali 64 sama dengan 5,33. Nah, untuk nilai harapannya sama dengan 6 dan variansinya adalah 5,33. Selanjutnya nomor 11, diketahui bahwa waktu tunggu pelanggan di loket pelayanan publik X mengikuti distribusi uniform kontinu pada selang waktu 5,13 menit. Tentukan nilai harapan dari X dan variansi dari X-nya. Nah, untuk menjawabnya diketahui A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 13. Kemudian untuk kita menjawab nilai harapannya untuk rata-rata sama dengan 1/2 dikali A plus B sama dengan 1/2. Substitusikan A dan B-nya. Jadi 1/2 dikali 5 tambah 13 sama dengan 18/2 sama dengan 9. Untuk variansinya
eh, untuk variansinya sama dengan 1/12 dikali B min 2 pangkat 2 sama dengan 1/12. Mas, kita substitusikan B dan A-nya. 13 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 1/12 dikali 64. Sama dengan hasilnya 5,33. Jadi untuk nilai harapannya ini 9 menit, kemudian variansinya 5,33 menit kuadrat. Kita lanjut ke nomor 12. Untuk sebuah alat otomatis memotong kabel listrik dengan panjang yang mengikuti distribusi seragam kontinu antara 60 cm dan 90 cm. Jika satu kabel dipilih secara acak, berapa peluang bahwa panjang kabel tersebut berada di antara 70 cm dan 85 cm? Untuk menjawabnya, distribusi seragam kontinu memiliki fungsi peluang kumulatif atau CDF. Adapun rumusnya ini, P, peluang dari C lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan D, sama dengan D kali C dibagi B min A. Dengan A-nya ini 60 tadi, kemudian B-nya ini 90, C-nya ini 70, dan D-nya ini 85. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya. Tadi rumusnya kan seragam kontinu ada di atasnya. Jadi kita substitusikan peluang dari 70 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 85 sama dengan 85 min 70 dibagi 90 min 60 sama dengan 15/30. Jadi peluang bahwa panjang kabel antara 70 cm hingga 85 cm adalah 0,5 atau 50%. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13, dalam sebuah kelompok kegiatan sosial, terdapat 12 mahasiswa jurusan teknik dan 18 mahasiswa jurusan ekonomi. Akan dipilih sebuah tim sukarelawan yang terdiri dari 6 orang secara acak. Berapakah peluang bahwa tim tersebut terdiri dari tepat 3 mahasiswa teknik? Nah, kita jawab total mahasiswa tadi N-nya sama dengan 12 tambah 18 itu sama dengan 30. Kemudian jumlah mahasiswa tekniknya tadi 12 atau diumpamain K. Jumlah mahasiswa ekonominya N dikurang K ini sama dengan 18 dan ukuran timnya N-nya sama dengan 6. Yang diminta tadi peluang tepat 3 mahasiswa teknik, berarti 3 dari ekonomi juga. Nah, kita menggunakan rumus distribusi hipergeometrik, yaitu peluang X sama dengan K sama dengan kombinasi K dari K dikali kombinasi N min K dari N min K dibagi kombinasi dari N dari N. Dengan K-nya ini sama dengan 12, kemudian N-nya ini 6, dan K-nya ini sama dengan 3. Maka kita substitusikan ke dalam rumusnya, ini peluang X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 3 dari 12 dikali kombinasi 3 dari 18 dibagi kombinasi 6 dari 30. Nah, kita hitung kombinasinya. Untuk kombinasi 3 dari 12 sama dengan 12 kali 11 dikali 10 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 220. Untuk kombinasi 3 dari 18 sama dengan 18 kali 17 kali 16 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini saya sudah hitung sebelumnya, jadi tinggal kesimpulannya saja. Sama dengan 6 sama dengan 816. Untuk jadi untuk peluang X sama dengan 3 sama dengan kita masukkan tadi kombinasi yang sudah dihitung 220 dikali 816 dibagi 593.775 sama dengan 179.520 dibagi 593.775 atau bisa diekuivalenkan menjadi 0,323. Jadi peluang bahwa tim yang terpilih dari tepat 3 mahasiswa teknik adalah 0,303.
0,23 atau 30,23%. Kita lanjut ke nomor 14. Sebuah laboratorium mengklasifikasikan 9 sampel darah ke dalam tiga golongan, tiga golongan A, B, dan O. Diasumsikan bahwa setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk termasuk ke dalam salah satu dari tiga golongan darah tersebut. Berapakah peluang bahwa dari 9 sampel tersebut ditemukan 3 sampel golongan A, 4 sampel golongan B, dan 2 sampel golongan O? Jadi kita jawab total percobaan atau N ini tadi sama dengan 9. Kemudian ada 3 kategori, golongan A, golongan B, dan golongan O. Kemudian peluang tiap kategorinya sama, yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 1/3. Kemudian hasil yang diinginkan X1-nya sama dengan 3, sampel golongan A. Kemudian X2-nya sama dengan 4 sampel golongan B. Kemudian X3-nya sama dengan 2 sampel golongan O. Jadi kita masukkan peluang, berarti peluang X1 sama dengan X1. Kemudian X2 sama dengan X2, X3 sama dengan X3 sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial. Kemudian dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3 sama dengan 9. Tadi kan N-nya itu 9 ya, jadi 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikali 1/3. Pangkat 3 dikali 1/3, pangkat 4 dikali 1/3, pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 362.880 dibagi 6 kali 24 dikali 2 dikali 1/3 pangkat 9. Kemudian sama dengan 362.880 dibagi 288 dikali 1/3 pangkat 9, 1000. 3 pangkat 9, 19.683. Jadi sama dengan 1.260 dikali 1/19.683 atau ekuivalennya 0,064. Jadi peluang bahwa dari 9 sampel itu terdapat 3 golongan A, 4 golongan B, dan 2 golongan O adalah 0,064 atau 6,4%. Selanjutnya nomor 15. Seorang pemburu harta karun dalam permainan petualangan berusaha menemukan permata langka yang hanya muncul dengan peluang 25% atau 0,25. Setiap kali membuka peti harta karun, berapa peluang bahwa pemain tersebut menemukan permata langka untuk ketiga kalinya tepat saat membuka peti yang ke-8? Untuk jawabannya, distribusi binomial negatif berbentuk kita masuk ini termasuk soal dari distribusi binomial negatif. Adapun untuk rumusnya yaitu peluang X sama dengan K sama dengan kombinasi R-1 dari K-1 dikali P pangkat R dikali 1 min P pangkat K min R. Dengan K-nya ini sama dengan 8, yaitu keberhasilan ketiga terjadi pada percobaan ke-8. Kemudian R-nya sama dengan 3, ini adalah jumlah keberhasilannya. Kemudian P-nya ini 0,25, yaitu peluang sukses tiap percobaan. Kemudian 1 min P sama dengan 0,75. Kita masuk substitusikan nilai ke rumusnya, itu peluang X sama dengan 8 sama dengan kombinasi 2 dari 7 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 5 sama dengan 21 dikali 0,015625 dikali 0,2373 sama dengan 21 dikali 0,003708 atau ekuivalennya 0,0779. Jadi, peluang bahwa pemain tersebut menemukan permata langka untuk ketiga kalinya saat membuka peti yang ke-8 adalah 0,0779 atau 7,79%. Untuk nomor 16,
yaitu waktu dalam jam hingga terjadi kerusakan pada sebuah server utama setelah menerima 3 kali serangan cyber besar dimodelkan dengan distribusi gamma. Rata-rata waktu antar serangan adalah 10 jam. Berapakah peluang server tersebut akan gagal sebelum mencapai 25 jam? Nah, untuk jawabannya, eh, untuk alfanya sama dengan R sama dengan 3 atau eh, ini 3 serangan besar. Kemudian untuk rata-rata antar serangan atau betanya ini 10 jam. Kemudian maka untuk lambdanya ini sama dengan 1/beta sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Nah, kita akan menghitung peluang X lebih kecil dari 25 atau peluang kerusakan sebelum 25 jam. Kita masukkan distribusi gamma dengan alfanya ini 3 dan betanya ini 10. Fungsi distribusi kumulatifnya yaitu peluang X lebih kecil dari X sama dengan 1 dikurang E pangkat E X X per beta dikali 1/X per beta ditambah X kuadrat per 2 beta kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai yang ada sebelumnya, yaitu X sama dengan 25, kemudian betanya ini sama dengan 10, dan 25/10 sama dengan 2,5. Kemudian kita substitusikan peluang X kurang dari 25 sama dengan 1 min E pangkat min 2,5 dikali 1 tambah 2,5 tambah 2,5 pangkat 2 dibagi 2. Kemudian E pangkat min 2,5 ekuivalen 0,0821. Kemudian 2,5 pangkat 2 itu sama dengan 6,25. Kemudian 6,25 dibagi 2 sama dengan 3,125. Kemudian untuk peluang X kurang dari 25 sama dengan 1 dikurang 0,0821 dikali 1 tambah 2,5 tambah 3,125 sama dengan 1 dikurang 0,0821 dikali 6,625 sama dengan 1 min 0,544 sama dengan 0,456. Jadi peluang bahwa server akan gagal sebelum mencapai 25 jam adalah 0,456 atau 45,6%. Lanjut ke nomor 17. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah kilometer yang dapat ditempuh oleh sebuah ban mobil sebelum eh, sebelum angus dan fungsi kepadatan probabilitasnya adalah Fx sama dengan 30.000 per X2 atau X-nya lebih besar sama dengan 150, kemudian Fx sama dengan 0 dari nilai lainnya. Tentukan rata-rata kilometer yang dapat ditempuh sebelum ban tersebut perlu diganti. Nah, untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus ekspektasi untuk distribusi kontinu, yaitu ekspektasi sama dengan integral tahingga sampai dengan min tahingga X dikali Fx dx. Karena fungsi bernilai 0 untuk X lebih kecil dari 150, maka ekspektasinya sama dengan integral 150 sampai tahingga X dikali 30.000 dibagi X kuadrat dx sama dengan integral 150 sampai tahingga 30.000 dibagi X dx. Namun bentuk 1/X ini tidak memiliki ekspektasi hingga tahingga. Maka jika diketahui bahwa ban tidak digunakan lebih dari 600 km, kita batasi sebagai ekspektasinya integral 150 hingga 630.000 per X dx. Jadi kita masukkan rumus integral 1/X dx sama dengan ln
mutlak X. Maka ekspektasi sama dengan 30.000 dikali ln kali 600 dikurang ln 150 sama dengan 30.000 dikali ln 600 dibagi 150 sama dengan 30.000 dikali ln 4 ekuivalen 30.000 dikali 1386 ekuivalen 441.589. Jadi untuk rata-rata jarak tempuh sebelum ban perlu diganti adalah 41.589 km. Untuk nomor 18, yaitu seorang teknisi mencatat waktu kerja sebuah mesin produksi sebelum eh, perlu dilakukan pengecekan ulang. Data menunjukkan bahwa waktu antar pengecekan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu kerja sebesar 6 minggu. Jika variabel acak T menyatakan waktu kerja mesin sebelum pengecekan, maka berapakah variansi dari T? Nah, untuk menjawabnya, misal T ini eh, ekuivalen eksponensial atau lambda, maka untuk rata-ratanya atau meannya itu ekspektasi T sama dengan satu per lambda. Untuk variansi variansi T-nya sama dengan satu per lambda kuadrat. Untuk diketahui rata-rata waktu kerjanya adalah 6 eh, 6 minggu. 6 minggu. Untuk maka satu per lambdanya sama dengan 6. Untuk lambdanya berarti lambda sama dengan satu per 6. Untuk kemudian kita hitung variansi. Variansi T-nya yaitu sama dengan satu per lambda kuadrat sama dengan satu per 6 kuadrat sama dengan satu per 1/36 sama dengan 36. Jadi variansi dari waktu kerja mesin sebelum pengecekan ulang adalah 36 minggu kedua. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada yang uh, kurang kurang jelas gitu. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.